Penyebab fitnah. LABSUL Hakbil BATHIL. Penyebab fitnah tak berkesudahan. Saudaraku, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan pesan bahwa suatu saat akan didapati ungkapan kalimat yang dikatakan adalah seolah-olah kebenaran. Kalimat yang mengandung kebenaran tetapi ditujukan untuk maksud kebatilan. Sejarah masa lalu itu kini terus terjadi berulang-ulang hingga saat sekarang. Betapa kita menjadi terbiasa mendengar propaganda yang sebagian isinya nampak benar. Tetapi di celah-celah kebenaran terselip kebatilan-kebatilan dalam bentuk yang sangat halus yang hampir tidak terasa. Kecuali bila kita mengamati dan menganalisa dengan jeli dan seksama. Dalam panggung politik kerap kita menyaksikan dengan dalih koalisi yang seharusnya dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan supaya roda pembangunan dapat berjalan kebenaran, tetapi sesungguhnya hanya digunakan untuk berbagi jatah kekuasaan, kebatilan. Atau sebaliknya dengan dalih oposisi yang seharusnya diarahkan sebagai kontrol dan penyeimbang kebenaran, malah digunakan untuk menghambat penguasa dalam menjalankan tugas pemerintahan, kebatilan. Dalam pentas sosial budaya kita melihat banyak upaya kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran semisal pemilihan ratu kecantikan dengan alasan mengenalkan budaya dan mengangkat harkat martabat bangsa di mata dunia kebenaran, tetapi pada kenyataannya hanyalah kontes yang mempertontonkan bahkan mengeksploitasi keindahan tubuh dan aurat perempuan, kebatilan. Dalam bidang pelayanan umum rasanya sudah tidak menjadi rahasia terdapat pungutan dengan alasan biaya administrasi kebenaran, namun sesungguhnya adalah pungli dan korupsi kebatilan. Pendek kata hampir pada semua lini kehidupan. Telah demikian merebak baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Ditengarai ada upaya garis bawah lapsul hak bil batil garis bawah kebenaran diselubungi dengan kebatilan. Ironisnya mengatasi persoalan ini sangatlah rumit. Saudaraku, Ali bin Abi Thalib saja mengakui cemas dan menemui kesulitan menghadapi persoalan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kitab garis bawah Nahjul Balagah garis bawah. Jika garis bawah batil garis bawah ditampilkan 100% sebagai kebatilan, tidaklah mencemaskan. Karena orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dengan sendirinya akan menjauh karena tahu bahwa itu adalah kebatilan. Begitupun jika yang hak benar ditampilkan 100% sebagai kebenaran. Orang-orang akan dengan senang hati mengikuti dan para penentang tidak akan mampu mengomentari. Yang mencemaskan adalah jika kebenaran sudah diselubungi dengan kebatilan. Karena akan menumbuhkan fitnah yang tak berkesudahan. Saudaraku, pertarungan antara yang garis bawah hak garis bawah dan yang garis bawah batil garis bawah berikut para pengusung dan pembela masing-masing adalah sebuah kemestian hidup. Sebab, keduanya bertolak belakang. Tidak mungkin berkumpul satu sama lain melainkan saling berusaha mengenyahkan yang lain. Berpegang kepada salah satunya, mesti akan meninggalkan yang lain. Dan itu kepastian. Paling tidak, akan melemahkan yang ditinggalkan atau ditolak. Seandainya terlihat, kerukunan antara yang hak dan yang batil tanpa ada perseteruan dan pertikaian di antara para pembela dan pengusungnya. Boleh jadi karena ada sebab tertentu. Di antaranya ialah karena kelemahan para pengusung dan pembela masing-masing, al-haq dan al-batil ini. Atau ketidaktahuan para pengikut masing-masing tentang hakikat dari kebenaran atau kebatilan yang mereka perjuangkan. Berikut konsekuensinya. Sehingga melemahkan pengaruh kebatilan dan kebenaran itu pada pihak yang membela dan mengusungnya. Walau bagaimanapun garis bawah al-haq garis bawah ialah semua bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan al-batil adalah semua bentuk ketaatan kepada Saitan. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bersatu selama-lamanya. Saudaraku, betapapun banyaknya dan menariknya keadaan kebatilan, dia pasti lenyap. Itu semua adalah garis bawah sunatullah garis bawah yang tidak mungkin berubah. Berbagai syubhat dan kerancuan berpikir, seindah apapun menghiasi sebuah kebatilan, pasti akan tersingkap kepalsuannya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 42. Larangan ini merupakan larangan yang besar dan serius. Hal ini karena hak menentukan halal dan haram adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla dan haknya semata-mata. Karena itu Allah Azza mengecam mereka yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Antara ketaatan dan kemaksiatan. Antara kebenaran dan kebohongan. Sebab dengan cara-cara itulah dan tangan-tangan kotor mereka itulah menyebabkan hukum Allah Azza wa Jalla bercampur aduk antara larangan dan suruhan. Saudaraku, dilihat dari sisi bahasa. Kata talbisu bisa berasal dari kata labisa, memakai, atau labasa, mengacaukan, menyamarkan atau albasa, memakaikan. Kalau dipadukan bisa menjadi memakai pakaian kebenaran al-haq untuk menutupi tubuh aslinya yang salah al-batil. Maka, orang yang membantu
setuju atau membiarkan tindakan ini disebut memakaikan pakaian kebenaran al-haq kepada kebatilan al-batil. Baik yang memakai ataupun yang memakaikan pakaian kebenaran al-haq kepada kebatilan al-batil punya andil yang sama di dalam mengacaukan pandangan masyarakat tentang yang benar. Saudaraku, sahabat Nabi, bernama Abdullah bin Abbas, yang sangat memahami tafsir Al-Quran, menjelaskan ayat ini dalam kalimat, "Janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasulku dan juga apa yang dibawanya. Sedangkan kalian mendapatkannya tertulis dalam kitab-kitab yang berada di tangan kalian." Sebab ayat-ayat Allah Azza wa Jalla jelas sangat berarti. Sedangkan mereka yang mengetahui lalu menyembunyikan pengetahuan tersebut, maka akan mengandung bahaya yang sangat besar bagi manusia, yaitu tersesatnya mereka dari petunjuk yang dapat menjerumuskan mereka ke neraka. Namun justru mereka benar-benar mengikuti kebatilan yang dikatakan kepada mereka, yang telah dicampur adukan dengan kebenaran. Semoga kita dapat mengetahui dan mengikuti yang benar adalah benar, dan berlindung dari yang salah adalah salah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa memegang teguh kebenaran dan menjauhkan diri dari kebatilan untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Pemilik rahasia Nabi. Hudzaifah bin Yaman. Pemilik rahasia Nabi tentang orang munafik. Bagian 1. Rasulullah memberikan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Umar bin Khattab lalu bertanya kepadanya, "Apakah aku termasuk di antara mereka?" Apa jawaban Hudzaifah? Abu Nasr As-Sarraj, dalam kitabnya yang berjudul Al-Luma, fi Tasawuf mengatakan, bahwa di antara sahabat-sahabat Rasulullah, ada beberapa orang yang mendapatkan ilmu khusus yang hanya diberikan kepadanya. Orang-orang tersebut di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajariku 70 bab ilmu yang tidak pernah beliau ajarkan kepada siapapun selain aku. 1. Selain Sayyidina Ali, adalah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yang mendapatkan ilmu rahasia dari Rasulullah. Dia memiliki ilmu khusus tentang nama-nama orang munafik, yang hanya Rasulullah berikan untuknya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menanyakan pada Hudzaifah, apakah aku termasuk di antara mereka? Maksud dari riwayat ini adalah, bahkan Umar yang kelak akan menjadi khalifah kedua pun sangat menghargai dan mengandalkan pengetahuan Hudzaifah, bahkan sejauh mungkin melibatkan pengetahuannya. 2. Di dalam Al-Quran, terdapat sebuah surat yang bernama Al-Munafikun. Isinya menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Namun surat tersebut tidak menyebutkan siapa saja orangnya secara definitif. Perkara siapa saja orangnya, Rasulullah mengetahuinya melalui malaikat Jibril. Rasulullah kemudian menyampaikan daftar nama-nama orang munafik yang hidup di masa Rasulullah hanya kepada Hudzaifah, dan memintanya agar tak pernah membocorkan nama-nama itu kepada siapapun dan sampai kapanpun. Terkait pertanyaan Umar di atas, Hudzaifah tidak menjawabnya. Dia bungkam dan tak bergeming. Hingga meninggal dunia, Hudzaifah tak pernah bercerita. Itu sebabnya, Hudzaifah disebut sebagai sang penyimpan rahasia Nabi. 3. Di bawah didikan Rasulullah, Hudzaifah adalah seseorang yang memiliki bakat istimewa, yakni kemampuan untuk membaca watak asli seseorang. Ketika belum bertemu dengan Rasulullah pun dia telah memiliki kemampuan untuk melihat jejak-jejak dan gejala orang munafik, bahkan pada saat mereka menyembunyikannya serapat mungkin. 4. Hudzaifah bin Al-Yaman memiliki nama lain kunyah Abu Abdallah. Dia adalah termasuk di antara para sahabat Nabi yang masuk Islam pada masa awal-awal. Ayah Hudzaifah bernama Al-Yaman bin Jabir. Namun menurut Al-Tabari nama asli ayah Hudzaifah adalah Husail bin Jabir. Keluarga Husail berasal dari Yaman. Namun karena keluarga itu terlibat pertikaian dengan sukunya di Yaman, akhirnya mereka mengungsi ke Madinah sebelum kebangkitan agama Islam. Di Madinah, keluarga mereka disebut dengan Al-Yaman, yang mana artinya adalah orang-orang dari selatan. 5. Suatu waktu, Husail bersama kedua putranya, Hudzaifah dan Safwan, datang menemui Nabi di Makkah. Setelah pertemuan tersebut, ketiganya memutuskan untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, bakat alamiah Hudzaifah untuk membaca watak asli seseorang semakin tajam karena didikan Rasulullah. Terhadap Rasulullah, hatinya benar-benar terbuka. Tak ada satupun persoalan hidupnya yang dia sembunyikan. Bersama Rasulullah dia tumbuh menjadi orang yang jujur dan mencintai orang-orang yang teguh membela kebenaran. Sebaliknya,
Dia tidak menyukai orang-orang yang berbelit-belit, gemar ria, culas, dan bermuka dua. Dia bergaul dan sangat dekat dengan Rasulullah. Dan sungguh, tidak ada tempat lainnya yang dapat membuat kepribadian Hudzaifah dapat berkembang dengan pesat, yakni dalam pangkuan agama Islam, di hadapan Rasulullah dan di tengah-tengah banyak sahabat Rasulullah yang menjadi perintis dari ajaran ini. 6. Mengenai kedekatannya dengan Rasulullah, Hudzaifah berkisah, suatu waktu aku melaksanakan salat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Dia kemudian bangkit untuk mandi dan aku menutupinya, agar tidak terlihat. Tidak dijelaskan dia menutupinya menggunakan apa pen. Ketika air tersisa di wadah, katanya, jika mau, engkau bisa menggunakannya untuk mandi. Kalau tidak, kamu bisa menambahkan air lagi. Wahai Rasulullah, aku menjawab, air sisa milikmu ini lebih kucintai daripada apapun yang bisa aku tambahkan. Ketika aku mulai mandi, Rasulullah menutupiku. Engkau tidak perlu menutupiku. Aku bilang. Dia menjawab, kenapa tidak? Aku harus menutupimu sebagaimana engkau menutupiku. 7. Demikianlah dia terus belajar bersama Rasulullah. Dan bakatnya menjadi benar-benar tumbuh dan berkembang pesat. Dengan keahliannya, dia mampu membaca tabiat dan air muka seseorang. Dalam waktu yang sangat singkat, dia bahkan tanpa susah payah dapat menebak air muka dan mengungkap rahasia-rahasia yang terpendam di dalam hati seseorang. 8. Bersambung ke catatan kaki. 1. Abu Nasr As-Sarraj. Al-Lumah, fi Tasawuf. Bab 9. Dalam John Renard. Knowledge of God in Classical Sufism Paulis Press. 2004 halaman 89. 2. Ibid. 3. Abdul Moqsid Ghazali. Hudzaifah Al-Yaman. Pemegang nama-nama munafik di masa Nabi. Dari laman URL diakses tanggal 13 Juli tahun 2019. 4. Khalid Muhammad Khalid. Karakteristik peri hidup 60 sahabat Rasulullah. Terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Mahyudin Syaf. DKK CV Penerbit Diponegoro. Bandung. 2001, halaman 232. 5. Al-Tabari. Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, volume 39. Diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Ella Landau Tasseron, State University of New York Press, New York. 1998, halaman 30. 300-302. 6. Khalid Muhammad Khalid. OP, Cid. Halaman 232-233. 7. Ibnu Asakir. Sebagaimana dikutip dari Muntahab Kanzul Umma Al-Fol, 5, halaman 164. Dalam Hazrat Maulana Muhammad Yusuf Kandehelvi. The Life of the Sahabah, Vol. 2, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mufti Afzal Hossein Elias, Zamzam Publisher, Karachi. 2004, halaman 700. 8. Khalid Muhammad Khalid. OP, Cid. Helm.